Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan pandangan kami benar dan tujuan kami benar Tuhan hanya untuk-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan selalu berikan kami kerendahan hati Yesus, karena Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puja Tuhan. Dengan Tuhan, dengan rendahan hati kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan dong. Oke, sebelum kita mulai, aku minta kalian tuh gerak-gerakin biar gak kaku. Ayo gerak-gerakin daripada tak suruh kesaksian. Gerak-gerakin. Ya wes ikutin aku ya. Kanan kiri, kanan kiri. Gak mau, gak semua. Kanan kiri, kanan kiri. Oke. Sebelum itu kalian tengok kanan kiri, kasih senyuman. Semuanya muter. Senyum Selin, senyum Mas Yere, Mas Esra, Kak Dem. Oke, tepuk tangan di atas kepala ya. Jangan sampai lagu ini kalian gak nari. Gak nari tak nari tapi maju ke depan. Coba tepuk tangan di atas kepala kita. Nyanyi dong.
Shalom semua. Luar biasa, terima kasih untuk para pelayan yang baik dari pemusik, WL Singer, multimedia yang sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Walaupun tadi ada sedikit gangguan di belakang. Saya punya waktu 30 menit ya untuk itu. Kita langsung saja. TV-nya bisa ya? Masa muda itu adalah satu masa yang luar biasa ya. Banyak hal-hal yang bisa dicapai baik dari berbagai bidang. Masa muda itu merupakan jembatan dari kanak-kanak, itu remaja dan youth. Saya melihat banyak sekali hal-hal yang sangat bisa dicapai dalam hal ini. Tapi malam hari ini saya ingin membagikan satu hal yang dirasa penting untuk saya bagikan pada youth. Karena saya melihat setiap kita ini pasti punya kelebihan dan kelemahan. Saya ingin semakin hari kelemahan kita itu semakin habis. Dan kelebihan kita ditutup dengan kesempurnaan sebagai seorang anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita buka langsung saja. Sebentar ya, ini ada gangguan. Satu Timotius pasal yang keempat Satu Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nanti bila selulus mungkin ada yang mau kuliah di umum, mungkin ada yang kuliah di STT. Nanti kita akan, kalau kuliah di STT akan menerima satu pelajaran bagaimana membedah satu ayat supaya semua itu bisa diuraikan dengan baik. Ayat ini saya akan membedah dari yang pertama, jangan seorang pun. Berarti dalam hal ini kita harus dituntut untuk to be number one. Artinya apa? Jadi nomor satu. Saya membaca ayat ini dan kemarin itu malam itu saya melihat satu tayangan. Saya cari ayat ini TV YouTube saya itu kok langsung gini, Agnes Mo penerima piala, pokoknya dia pinter nyanyi gitu ya. Terus saya batin gini saudara, apa hubungannya saya nyari ayat 1 Timotius 4 ini kok ketemu dengan tayangannya Agnes Mo. Ternyata saudara, Agnes Mo itu waktu menerima piala, dia hanya megang HP gini ya, dan dia mengucapkan ayat ini. Hanya mengucapkan ayat ini.
situ tentunya tidak semua orang Kristen, bukan. Tapi saya pribadi terkagum. Agnes Mo seorang bintang ya, penyanyi yang bisa dikatakanlah salah satu diva Indonesia. Tetapi di kerumunan orang banyak yang majemuk, dia tidak malu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya. Dia mau membagikan, men-sharekan kata-kata ini. Yang saya tangkap adalah jangan seorang pun. Ini berat, saudara. Saya tadi merenungkan, kok saya pikir-pikir rumah saya ini seperti buffer home ya. Tahu buffer home? Buffer home itu adalah rumah penyangga. Saya dari atas, kadang dari samping bisa melihat bagaimana kelakuanmu di rumahku. Ya, ada yang sukanya tidur, ada yang makan tidak nyuci, ya. Tapi saya diamkan saja. Saudara, karena apa? Saya pengen tahu bagaimana kalian itu sebagai seorang pemuda. Gak usah muluk-muluk. Ya, seorang pun. Jadi kita dituntut jadi nomor satu. Oke, kita bedah lagi. Yang kedua, jadilah teladan bagi orang percaya. Tadi dituntut nomor satu, bukan nomor terakhir. Tidak ada nanti yang ngomong seperti ini. Nom biasa. Jadi kita ini dituntut menjadi teladan bagi orang yang percaya. Itu level pertama. Nanti level keduanya bagi orang yang tidak percaya. Coba dilihat nanti para pembina ini. Ini kan salah satu orang percaya. Ya. Jadi teladan bagi orang percaya dalam apa? Perkataanmu. Maaf ya, sebenarnya kapan hari itu saya sudah meminta izin untuk offline, tapi ternyata belum diizinkan. Tadi ada telepon, saudara, Kak maaf tidak bisa di online kan. Saya ngomong puji Tuhan, ternyata di online kan, tetap di online kan. Saya ini mau ngomong sesuatu gitu loh, ya. Saya tidak mau lagi ada perkataan yang saya dengar, apa itu prokemnya, anjir, ya kan? Walaupun itu program di masamu, tapi saya tidak mau, pengen dengar lagi, karena itu konotasinya jelek. Itu yang seperti di belakang itu, ya kan? Kenapa sih? Ngomong biasa aja lah. Makanya saya ini kadang melihat seorang seperti ketua sinode kita itu ya. Orangnya itu, maaf, ngomongnya sopan. Tak lihat guyon pun ya ndak. Guyon tuh bisa dosa ndak? Bisa. Kita pikir guyon tidak bisa dosa, bisa. Jadi saya melihat, tak amati. Dia bicara ya flat. Kalau equalizer tuh di flat kan aja. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dia flat. Sulit bukan? Yang pertama tadi kan gimana? Oh nggak gaul nanti. Om Sony nanti nggak gaul gitu itu. Di sini saya melihat juga ada yang diam tanpa kata-kata. Di sini juga ada yang cerewetnya minta ampun. Ya. Yang betul yang mana? Alkitab mengatakan kalau kamu berkata-kata itu harus seperti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ingat bahasan pertama, jadi nomor 1. Jadi teladan bagi orang percaya. Pada waktu beberapa tahun yang lalu saya sempat khotbah di sini dan itu hanya juk saja,
hanya joke saja ya. Maaf, ini hanya joke saja. Kalau tidak cocok ya jangan dimasukkan di hati, ya. Rasanya menyenangkan Tuhan itu kok jauh, tapi menyenangkan emak itu dekat. Siapa, Mak? Gembala kita, ya, pembina kita. Rasanya jauh. Hanya sebuah slogan belaka. Ya, kalau kamu sudah bisa menyenangkan orang di sekitarmu, orang tuamu, satu. Di sini tadi Kak, nggak boleh tanya jawab, ya wis. Aku yang bertanya nggak usah dijawab. Di sini siapa yang di rumah bantu membersihkan rumahmu? Nggak usah dijawab. Kalau belum, tobat toh. Om Sony ini kan juga orang percaya. Jadi nanti kalau ke rumahnya Om Sony, tunjukkan itu. Wah, sudah disapu, sudah dipel, ya toh, piring-piring sudah dicuci. Wah, puji Tuhan itu. Itu level pertama itu di rumahnya Om. Level kedua adalah di second home, rumah kedua di gereja ini. Di gereja ini bukan seperti tamu. Aku ki memang OB, ya. Opo-opo bisa. Dari hulu sampai hilir aku bisa. Tapi bukan semata bahwa kita ke gereja buang sampah lempar, ya toh, makan gak dicuci. Bertobat toh. Ya, menjadi gini loh, menjadi seorang youth yang perfect itu ya apa sih? Itu level kedua di gereja. Selanjutnya tingkah laku. Tidak sulit, tidak gampang perkataan tadi. Sekarang tingkah laku. Tingkah laku itu kata orang katanya attitude. Ya, maaf kata, kalau yang bicara di mimbar siapapun orangnya, pendeta segede apapun dia, tolong diingat Matius 23 ayat 3. Ya, tolong. Apa perkataannya Matius 23 ayat 3? Supaya kita itu tidak kecewa kepada seorang hamba Tuhan. Suatu ketika begini, murid-murid Yesus itu ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bagaimana itu dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu? Bicara orang Farisi dan orang ahli Taurat, katakanlah yang fasih firman ini, yang pinter cara ngajarnya. Tapi Matius 23 ayat 3 ngomong seperti apa? Turuti perkataan mereka. Karena yang diomong adalah firman Tuhan. Tapi jangan tiru kelakuan mereka. Jadi jangan ada lagi di hati kita, oh sing khotbah kuwi, waduh. Ya, itu urusan dengan Tuhan. Not your business. Supaya kita ya juga tidak dosa. Kemarin Om Sony itu merenung ya. Saya juga flashback ke belakang, ke tengah, ke depan. Kita kalau mau belajar merenung sebentar, itu seperti lagu sekuler itu, gitu. Opo aku salah? Ya kan? Itu kan lagu sekuler kan ngomong gitu. Opo aku salah? Oh, yang belakang tadi sudah nyanyi, ya kan? Kita introspeksi.
Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus itu bukannya orang yang gak gaul loh. Dia juga menemui pelacur, makanya baca Alkitab. Kok nek orang yang khotbah gini gak nyaut. Maksud sih Tuhan Yesus menjumpai pelacur? Kan begitu. Gaul juga dia. Yang ngerasani siapa? Murid-muridnya. Loh. Kalau bahasa bebasnya. Loh, nyapo bos kayak kok nyedaki wong kuwi, mungkin murid-muridnya tahu perempuan nakal ini. Ya kan? Tapi Tuhan punya kasih. Kita itu harus berdampak. Cuma permasalahannya, kita jangan kalah dengan ayat ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita ke karaoke boleh enggak? Yaitu jawaban Dewi. Tuhan Yesus juga gak mungkin terpengaruh sama pelacur itu. Justru pelacurnya yang bertobat. Jika kamu bisa mentobatkan orang dimanapun tempatnya itu dan berdampak bagi dia, gak ada salahnya. Penginjilan bisa dilakukan di mana-mana. Asalkan satu, kita yang mempengaruhi. Kan biasa toh, kalau malam minggu kita ke kafe. Saya juga punya kafe Jazz Desa, tapi nggak ada pengunjungnya. Masih belum. Ya, kafe Jazz Desa itu. Tapi saudara, kalau saudara tahu, saya mendapat 4 orang teman yang bisa saya ajak sharing bersama dalam segala urusan. Seperti Tuhan Yesus kan, tidak harus ditanyai kamu pelacur ya. Enggak. Asalkan kalian bisa menang dan berdampak memenangkan jiwa bagi orang itu, it's no problem. Permasalahannya adalah biasanya namanya anak muda itu ya lepas kontrol, ya kan? Ayo melok yuk, ayo budal. Dalam masa corona ini, saya minta maaf ya, di dompet saya itu, kalau saudara tahu di rumah saya itu saya tempeli ayat itu. Itu penyakit berterbangan di waktu malam, tak tempeli pintu rumah. Supaya apa? Waktu saya masuk, saya lihat ayat itu. Dan saya yakini ayat itu. Kita kembali lagi ke ayat, ke bagian ini. Dalam kasih-Mu, ya. Saudara, memang kasih itu nggak gampang. Gampang mana enggak kasih itu? Gampang? Sulit. Ya. Di sini itu hanya teori saja. Mimbar yang sesungguhnya adalah di mana kita berhadapan langsung dengan persoalan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mimbar kita yang sebenarnya. Kalau di sini hanya teori aja, gampang kita siapkan, kita ngomong, tidak ada salahnya hafal, ya kan? Tetapi peperangan yang sebetulnya adalah di mana permasalahan kita datang. Disitulah mimbar kita. Di mana kasih-Mu? Mungkin saat ini Anda berurusan dengan orang tua, saudara, ya, kan teman. Banyak loh permasalahan di kaum muda ini. Satu hal yang menjadi pesan Tuhan malam hari ini, Allah datang pada perjanjian lama dan Yesus datang pada perjanjian baru. Dan di masa sekarang
satu penolong kita yaitu Roh Kudus. Amin. Dikala katakanlah orang yang paling dekat denganmu tak berdaya menolongmu, bahkan mengecewakan engkau. Itu pribadi yang tidak pernah mengecewakan Roh Kudus. Dan yang selanjutnya adalah kesetiaan dan kesucianmu. Sudah paham toh setia? Kalau pacaran ya setia. Kalau waktunya nggak pacaran ya jangan pacaran. Ya kan? Selesaikan dulu studimu. Dapat pekerjaan yang baik. Nanti Tuhan akan sediakan itu. Amin. Kalau seorang anak itu taat kepada Bapak, pasti Bapak akan memberi segalanya. Suatu hari nanti kamu akan jadi orang tua. Sebelum ini terlanjur, ya kan? Malam hari ini saya akan ingatkan bahwa satu yang membuat kita bisa yaitu Roh Kudus. Saya akan menyanyikan sebuah lagu karangan saya. Nanti bisa diikuti. Oke. Roh Kudus, jamahlah hatiku, jamah hidupku, agar ku selalu bisa berkenan padamu. Mari sama-sama pendek tak? Roh Kudus, jamahlah hatiku, ubah hidupku, agar ku selalu bisa berkenan padamu. Roh Kudus, jamahlah hatiku, ubah hidupku, agar ku selalu bisa berkenan padamu. Katakan agar ku selalu bisa. Agar ku selalu bisa, agar ku selalu bisa, agar ku selalu bisa. Berkenan yang membuat kita bisa bukan karena kekuatanmu, bukan karena fasilitas yang sudah disediakan, tapi semua tergantung daripada engkau, kedekatanmu, hubunganmu dengan Tuhan dan Roh Kudus sebagai penolongmu. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari saudara kita renungkan firman Tuhan yang baru saja engkau dengar.
Mungkin saudara sadar bahwa engkau adalah pribadi yang memiliki banyak kelemahan. Tetapi percayalah bahwa di dalam dirimu Bapa melalui Yesus telah mengirim Roh Kudus untuk tinggal di dalam kehidupanmu. Dia senantiasa menjadi penolong supaya hidupmu semakin hari boleh semakin berubah dan saudara menjadi pribadi yang sungguh berbeda. Orang-orang akan melihat bahwa saudara adalah orang-orang yang mampu berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Saudara yang kurang sungguh-sungguh, saudara menjadi pribadi yang sungguh-sungguh. Sore hari ini, terimalah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan rindu engkau menjadi pribadi di mana engkau akan melihat orang-orang di sekitarmu. Mereka akan menaruh hormat, mereka menaruh respek kepada engkau, karena engkau menjadi pribadi yang berbeda. Engkau menjadi pribadi panutan bagi orang-orang di sekitarmu, bahkan bagi teman-temanmu. Engkau bisa menjadi orang-orang yang berbeda karena engkau memiliki perkataan, engkau memiliki tingkah laku, engkau memiliki perbuatan, engkau memiliki kasih, kesetiaan, dan engkau memiliki kasih kesucian yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang boleh kami nikmati pada sore hari ini. Kami rindu Tuhan ketika kami mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini, kami boleh Tuhan sadar bahwa kami adalah orang-orang yang mampu berubah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Evangelis Laviansa Sony yang sudah Tuhan tetapkan untuk melayani Tuhan, dan Kau sudah memberikan tempat wadah untuk beliau boleh terus memberitakan firman-Mu. Pakai persekutuan doa yang sudah Tuhan buka Tuhan, biarlah melalui kehidupan Pak Sony ini Tuhan, banyak orang-orang di sekitarnya boleh mengenal Kristus. Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami juga anak-anak You Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memberkati setiap kami, dan kami pulang membawa semua anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini. Mari angkat kedua tanganmu untuk kau menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau.
Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang